pada saat nanti matahari terbit dari barat dan berdampingan dengan munculnya bulan dan makin dekat, baru mereka mengatakan amantu billahi, kami beriman kepada Allah. Bergunakah iman baru muncul pada saat sudah melihat tanda Allah? Alhamdulillahillazi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan salihan wa qad hadana ila siratihil mustaqim wal 'aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bila tiba saat keimanan tidak berguna lagi. Kok ada ya saat-saat keimanan tidak berguna lagi? Kapan itu dan apabila apa? Fir'aun zalimnya luar biasa. Kejamnya luar biasa. Bahkan atas bisik-bisik para pembisiknya menyarankan supaya jangan sampai ada anak laki-laki yang lahir. Dikhawatirkan nanti di kemudian hari akan merongrong, bahkan merebut kekuasaannya. Bisa dibayangkan apabila seorang raja yang amat sangat berkuasa, zalimnya luar biasa, terus digulingkan, padahal dia sudah mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sudah mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi, ternyata kekuasaannya dirobohkan, kan wiwirang di kolong satam. Makanya ya Tuhan semesta alam ya dijatuhkan. Itu semua anak-anak yang lahir dibunuh. Tibalah menemukan seorang anak yang terapung-apung di sungai, terbawa hanyut di sungai. Ditemukanlah oleh salah seorang petugas kerajaan, dibawalah ke kerajaan. Istrinya Asyah ya, sudahlah barangkali ini saja pengecualian, kita urus, atau barangkali sekalian kita jadikan sebagai anak kita. Sekali lagi, singkatnya pada saatnya ternyata Fir'aun ini termasuk umur panjang. Bahkan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ia sudah tenggelam di lautan dan terbanting-banting oleh gunung ombak-ombak yang bagaikan gunung itu, Allah jaga jasadnya tetap utuh. Sehingga Fir'aun pada masa itu awet, bahkan diawetkan. Jadi lamun Bapak Ibu ka Mesir tinggali we, aya nu keur rada hideung calangap. Diawetkan. Nah, hadirin ikhwatul iman, simpan dulu kisah tersebut. Nanti pada saat Nabi Musa, wa anjayna Musa wa amman ma'ahu fil fulkil masun, wa amman ma'ahu ajma'in. Allah selamatkan Musa beserta kelompoknya yang berjumlah 60.000. Wa faraqna bikumul bahra, kami belah laut itu. Wa anjayna Musa wa ma'ahu ajma'in, lalu kami selamatkan Musa sampai di seberang. Fir'aun berdebat dulu, dan dua kelompok ini sudah saling melihat satu sama lainnya. Bahkan Nabi Musa dan para sahabat yang 60.000 itu sudah mendengar teriakan-teriakan, bunuh, habiskan, hancurkan. Bisa kebayang oleh Bapak Ibu, kalau kita menjadi seorang ustadz, seorang da'i, lalu mengajak orang kepada kalimah at-thayyibah la ilaha illallah. Lalu kita janjikan
qulu la ilaha illallah tuflihu. Ayo ucapkan dan akidahi oleh kalian la ilaha illallah, pasti kalian akan berbahagia. Ikutlah mereka dengan kepatuhan kepada Nabi Musa menghadapi berbagai ujian. Sekarang puncak ujian. Disinilah mengapa Nabi Musa termasuk kepada wahid minal anbiya minal ulil azmi minal anbiya. Nabi Musa adalah salah satu seorang dari ulul azmi dari para nabi. Yang 5 gitu kan ya. Yaitu yang dianggap paling berat ujian-ujiannya, lalu lulus 100% tanpa ada cacatnya. Tanpa pernah mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Diberilah mereka gelar ulul azmi. Nah, hadirin khatiman, setelah diskusi selesai, akhirnya Fir'aun mengancam siapapun yang tidak bersedia untuk mengejar. Sebagian mereka sudah mulai melihat tanda-tanda. Ini kalau bukan nabi dan manusia biasa, masa tiba-tiba bisa memukulkan idrib bi'asokal bahra. Pada saat apa Allah memerintahkan idrib bi'asokal bahra, pukulkan tongkatmu ke laut? Nabi Musa istighosah. Ini istighosah asli. Istighosah adalah hak prerogatif pemimpin besar ketika melihat bawahannya, pasukannya, umatnya sudah tidak lagi berkemampuan untuk melawan. Tidak seimbang. Serangan makin dekat, maka ia langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, beri keputusan terakhir yang jelas. Jika Engkau meninggalkan kami di sini, may ya'buduka bihadzal ardi." Siapa lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini? Jika saya dan kaum saya habis semua, itu artinya tidak ada lagi yang akan menyembahmu di muka bumi ini. Atas pengaduan jeritan hati Nabi Musa, karena dituntut oleh umatnya, Musa muncek urama ustad, pan ustad deh ngajak ke abdi la ilaha illallah. Kami turuti apapun yang engkau katakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sekarang ternyata begini akibatnya. Di depan lautan yang mereka tidak bawa perahu. Sementara pasukan Firaun makin dekat. Mana pertolongan Allah? Katanya akan ada pertolongan Allah. Jika lamun sim kuring menjadi ustadna geus acingogo we. Cingogo we juga bari kieu udah. Tapi Nabi Musa memohon kepada Allah. Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika kau tinggalkan kami semua di sini dan mati terbunuh, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di atas muka bumi ini. Idrib bi'asokal bahro, ayo pukulkan. Dipukulkan, fanfalaqo, pecahlah laut, fakana kullu firqin qattadil azim, bergulung-gulung sampai kiri kanan laut itu menjadi gunung-gunung air raksasa. Nyebrang Nabi Musa, kumaya ya, gitu kan? Mereka kebingungan, tetapi siapa yang tidak mengejar dan tidak mau menyeberang, diancam akan dibunuh oleh Firaun. Akhirnya menyeberang. Nah, nanti akan masuk ke peristiwa pada saat iman tidak lagi berguna. Hal yang zuruna, apakah mereka menanti-nanti, menunda-nunda, cek bahasa Sunda mah hese, beleke, talangke, dingke, engke. Illa kecuali ta'tiyahumul malaikah, apakah mereka menanti-nanti, menunda-nunda, nanti sajalah imannya. Kalau sudah datang malaikat. Malaikat siapa? Malakul maut. Adakah orang seperti itu? Sudah mulai ada cahaya kepada mereka, sudah mulai sering dengar ceramah, sudah mulai dengar orang menerangkan tentang Islam. Sebetulnya mulai terusik pikiran dan hatinya. Tapi terus ditunda-tunda, ya nantilah. Apakah terus akan ditunda-tunda keimanan itu sampai nanti datang malaikat? Malaikat siapa? Malakul maut. Itu.
awayatiya rabbuka, atau nanti lebih ditunda lagi sampai kamu nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua kan? Satu, apakah iman itu akan ditunda-tunda terus sampai tidak benar-benar beriman sampai didatangi oleh malakul maut. Yang kedua, atau silakan terus tunda-tunda sekalian kalau bisa sampai kamu nanti walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Nanti kalian akan berbaris untuk mempertanggungjawabkan amal-amal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau menunggu-nunggu dan menunda-nunda untuk beriman itu sampai datang dulu sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Seperti zaman Nabi Nuh, dikirimlah taufan yang keras, suara bergemuruh, tiba-tiba tanah naik ke atas semua. Baru mereka mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Nuh. Begitu banyak kaum yang terlambat tobat-tobat mereka. Kemudian la yanfa'u, kalau mengatakan beriman tapi situasinya sudah seperti itu, kondisinya seperti itu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak ada berguna lagi keimanan mereka bagi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Terlambat sudah mereka untuk mengatakan beriman. Lam takun amanat min qablu, yang bukan merupakan keimanan yang sebelum peristiwa. Satu, bila sudah didatangi malakul maut. Yang kedua, bila nanti di hadapan Allah baru mengatakan beriman. Yang ketiga, atau datang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti di garis bawahi, apa gerangan yang dimaksud dengan atau datang sebagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya nanti ada di bawah. Kemudian, kalau sudah saat itu tiba, la yanfa'u imanuha, tidak akan bermanfaat imannya. Lam takun amanat min qablu, yang bukan merupakan iman yang sebelumnya. Aw kasabat fi imaniha khaira, atau di dalam iman ini sudah ada usaha kebaikan. Qul, katakan oleh Muhammad, intaziru, silakan kalau memang mau begitu, terus tunda-tunda keimanan, terus dalam keadaan kafir. Nahnu di sini disebutkan inna, bukan nahnu, inna muntairun. Ayo, Allah Subhanahu wa taala tidak pelit untuk memberikan waktu bila memang manusia ingin menanti-nantikan, menunda-nunda. Jadi di sini ada tiga. Satu lagi kita baca ayatnya. Falamma ra'au ba'sana, ketika sudah datang kepada mereka azab yang kami timpakan. Qalu, mereka berkata, amanna billahi wahdah, kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin, dan kami kufur terhadap semua tuhan-tuhan yang pernah kami pertuhankan. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, tidak lagi bermanfaat pada saat itu iman-iman mereka. Lamma ra'au ba'sana, kalau sudah diperlihatkan azab kami kepada mereka. Sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi, inilah sunnatullah yang sebenarnya sudah banyak peristiwa-peristiwa yang Allah timpakan kepada hamba-hamba sebelumnya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan hanyalah orang-orang yang kafir itulah yang mereka sangat rugi. Kita ambil contoh dulu, hadirin ikhwatul iman, tentang kata-kata di sini ada. Yang ini dulu nih, kalau yang tadi hal yang zuruna illa an ta'tiyahumul malaikah. Ini dulu. Jadi ada 3 peristiwa yang membuat iman manusia sudah tidak berguna lagi. Kemana sepedona? Sebetulnya belum ada. Sekali lagi, hal yanzuruna ila ayyatiyahumul malaikah. 1. Apa yang dimaksud? Apakah kalian akan menunda-nunda dan menanti-nanti sampai datang dulu malaikat kepada mereka? Hadis yang paling bawah. Ini peristiwanya.
Coba kita baca. Anil Barra ibni Azib, dari Al-Barra bin Azib qala, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami keluar mengantar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin, jenazah seseorang minal ansor, dari kaum Ansor. Titik panjang. Panjang nih hadis. Sampai selembar ini tidak cukup nih hadis. Ya. Pada peristiwa itu singkatnya, begitu jenazah dibawa oleh para sahabat bersama Nabi datang ke pekuburan, walamma yalhadu ba'du, tetapi belum selesai penggalian liang lahatnya. Lalu fajalasna khaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sambil menunggu penyelesaian penggarapan penggalian itu, kami duduk di sekitar Nabi. Fayanzuru ila sama, tiba-tiba Nabi terus matanya itu ke langit. Sumayanzuru ilal adi, lalu Nabi menundukkan wajahnya, mengarahkan matanya ke tanah. Lihat lagi ke langit 3 kali, naik turun naik. Setelah naik turun 3 kali, langsung Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Para sahabat tidak mau mengganggu, berarti ada satu proses turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan surga, diperlihatkan orang yang sedang diazab kubur. Sehingga Rasul langsung saja mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Setelah begitu nyambung ke sini dulu. Ya sebetulnya panjang saya wa innal abdal kafira, dan sesungguhnya seseorang hamba yang kafir, idza kana, apabila telah ada fin qita'in minad dunya, saat-saat detik-detik akan terputusnya dia dari kehidupan dunia. Wa iqbalin minal akhirah, dan sudah menghadap dekat kepada pintu hari akhirnya. Sudah di penghujung kehidupan dunianya dan sudah mulai akan masuk ke awal kehidupan akhiratnya. Apakah kehidupan akhirat? Alam barzah. Awalnya adalah alam barzah. Sedangkan maut itu hanya seperti gerbang tipis saja. Dunia gerbang tipis yang disebut dengan al-maut, lalu setelah itu ada kehidupan yang namanya hidup di alam kubur atau hidup di alam barzah. Makanya yang namanya kematian sekejap saja. Nah, salah satu cara orang mati seperti ini. Kemudian nazala ilaihim, bila orang yang mati itu orang kafir, ontong kafir cenah magantiku don muslim, non muslim isi enak gitu kan, air non muslim mah enak. Jika samangka aya biji dan non biji gitu. Kan enak disebut non biji mah. Nazala ilaihim minas sama, akan turun dari langit malaikat sawadul wujuh, wajahnya hitam-hitam kusam. Ma'ahumul musuh, mereka semacam membawa kain. Fajajlisuna minhu maddal basar, kain yang hitam yang terbuat dari rambut-rambut. Lalu mereka para malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Kalau sudah para malaikat turun, tsumma yaji'u malakul maut. Dia mah tenang kita mah enggak usah takut, karena ini mah bercerita tentang orang kafir. Ini ngadeg-deg mah aya ieu teh aya. Orang kafir ini mah. Hatta yajlisu 'inda ra'sihi, sampai malakal maut duduk di dekat kepalanya. Wa yaqulu, lalu malakul maut berkata. Jadi saya sekarang sudah keberatan untuk menyebut Israel ya. Bapak Ibu ya. Karena ternyata Israel ini enggak ada di Qur'annya, enggak ada di hadisnya. Ditemukan pun sumbernya itu bukan dari Rasulullah dan bukan dari para sahabat.
Tapi ada seorang ulama yang tampaknya pergaulannya luas, bacaannya banyak, termasuk baca Injil, Taurat dan sebagainya, yang akhirnya muncullah nama Israel. Itu disebut Israiliyat. Hadisnya dhaif dan berdasarkan dongeng-dongeng Israiliyat. Jadi keisraelan. Udahlah yang nyebut Israel mah orang Israel we. Cukup orang Islam mengatakan di Quran ada, di hadis ada, malakul maut. Aman. Kenapa namanya malakul maut? Nih ayatnya ada, nih hadisnya ada. Tapi kenapa Israel? Pak boleh Pak. Ternyata kan santri sudah nyusun ya. Ada itu buletinnya tentang sejak kapan malakul maut disebut si horeng teh eta akibat pergaulan luas. Hatta yajlisu inda rosihi, sampai malakul maut duduk di dekat kepala. Makanya saya sering ceritakan ke Bapak Ibu, kalau para sahabat oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan, mereka sempat bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, Jibril mah dina Quran ayatnya, dina Quran ayat, dina hadis ayat. Sedangkan ti leuletik urang diajar 10 malaikat, Pak. Di antara 10 malaikat eta di aduh Israil teu aya hadisna, Pak. Ada kitu munkar ada, nakir ada dina hadis gitu kan. Israfil mah dina Quran ada, di hadis-hadis banyak. Apalagi Jibril itu kan. Ari palaba Israil, Pak. Si horeng teh pengaruh-pengaruh tina agama Nasrani dan Yahudi. Baiknya kita cari selamat saja untuk menyebut malaikat ini dengan nama malakul maut, karena itu mah ada di Quran hadisnya. Tenang kita. Aduh Bapak Ibu, begitu ini ada orang yang mati di rumah, ada yang sakit dulu, ada yang tidak. Ini Bapak Ibu suka melihat ada seorang ustadz di situ duduk. Biasanya kalau orang-orang bubar beliau masih ikut ngobrol. Ustadz Ade Samsu, tahu ya, yang orang Bojong Soang. Ini saya menyebut telah meninggal Ustadz Ade Samsu, jamaah pengajian Sabtu dan Ahad. Sabtu suka hadir di situ ngobrol nantinya dengan saya. Nah itu Bapak Ibu sehat walafiat. Sabtu masih datang, Minggu masih datang, ternyata katanya Seninnya suka engap gitu. Akhirnya dibawa ke rumah sakit Sartika, di rumah sakit Sartika tadi malam meninggal. Katanya pengentalan darah. Menigampileun pisannya, jelema keur sehat-sehat. Itu duduk di dekat kepalanya malakul kesuaya. Kalau para sahabat mah didatangi malaikat Jibril kan, walaupun dalam wujud manusia. Insya Allah kita juga tidak lama lagi didatangi oleh malaikat. Ngan tong nangguan wahyu nyantong bakal didatanganku malakul maut. Ustadz Ade Samsu. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'afir nuzulahu wa wasi. Mudah-mudahan beliau ustaz suka ngajar ngaji gitu, beliau mustari karena dipulangkan oleh Allah, dianggap amal baiknya sudah cukup, dah pulang saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu gemun maot kitu punya. Geus cukup amal solehna, jangan campur lagi yang jelek-jelek, ayo pulang. Itu berarti beruntung karena pasti akan mustari. Dia akan segera istirahat, tidur pulas, pagi-pagi dibangunkan. Asep, gelis, Pak. Ari kana soleh mah malaikat ge lemes, Pak. Gugah, cenah gugah. Ayo bangun. Ada apa? Saya sedang tidur pulas begini enak kok dibangunkan. Karena sekarang adalah jadwal waktunya memandangi indahnya surga. Maka dibukalah fafutiha hijabun, dibukalah salah satu penghalang pemandangan ke surga. Begitu dibuka, tidak tahu lantai berapa. Karena surga satu lantainya amat sangat luas. Mungkin beratus tahun tidak akan selesai kita memandanginya. Letak begitu pemana lantai kahiji Ustaz, set. Kumaha tak kira-kira molohok mah. Aduh. Mata ke sing sarolehnya banyak. Saroleh lah, ibu-ibu sing saroleh ha. Supaya engke pagi-pagi juga. Begitu menjelang siang ditidurkan lagi. Datang waktu sore bangun lagi.
Dan terus begitu. Makanya kalau Bapak Ibu nanti ada mendengar, ada Ustadz menyampaikan, hadis nih ada hadisnya, diantaranya riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud kalau yang saya temukan. Apabila seorang meninggal, dikuburkan, keluarganya pergi semua. Lalu si keluarganya ini maksiat Pak. Tidak ingat untuk mengirim kebaikan dengan berupa amal jariah gitu kan. Amal-amal soleh yang nanti orang tua dan sebagainya itu akan terkirim pahala dengan sendirinya. Karena adanya kita ini adalah jasa orang tua kita. Malah ini berebut waris, sampai bertengkar dan sebagainya. Katanya mereka akan sedih. Karena mereka melihat dan mendengar kita. Kalau kita, anak-anak saroleh, balalager kalau dalam bahasa Sunda mah. Mereka akan di alam kuburnya akan senang. Awalnya begitu masuk ke logika saya, kenapa kok bisa begitu? Ini hadis sahih atau dhaif? Rasa-rasanya dhaif nih. Kenapa? Karena alam kubur hanya dibagi dua. Yang pertama, apabila hamba ini kafir. Kita ceritakan dulu yang kafir. Sampai nanti datang hadis yang tadi, benarkah memperhatikan yang masih hidup? Lalu sedih kalau keluarganya bermaksiat, gembira kalau keluarga yang ditinggalkannya saroleh gitu kan. Mungkin tidak seperti itu. Sekarang orang kafir dulu kita baca. Ya kan? Ayyatuhan nafsul khabisah. Begitu malakul maut sudah duduk di dekat kepala orang kafir, malakul maut berkata, jiwa yang busuk dan kotor, ukhruji, keluar kamu. Ila sakhatin minallah. Dari hiruk pikuk dunia pindah kepada kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam barzakh bagi orang kafir adalah ruang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadabin. Qala. Lalu rawi menerangkan lagi. Nanti kalau dalam hadis lainnya, maka ruh itu berpegangan kepada seluruh sendi-sendi yang ada pada tubuh. Tidak mau keluar dia. Fatafarraqu fi jasadihi, mulailah terpencar-pencar, terkoyak-koyak pada jasadnya. Fayantazi'uha, maka malaikat akan merabutnya dengan paksa. Kama yuntaza'us sufud minas suf, seperti kalau ada bulu-bulu mau dikerok dengan apa itu Pak yang giginya banyak tuh begini. Dalam bahasa itu pengerok ya. Pengerok yang tajam Pak. Seperti begini. Minasufil mablul fa ya'khuduha. Fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi. Jadi ruh-ruh orang yang kafir itu ketika dipaksa tak ubahnya seperti bulu-bulu yang nempel di kerok Pak, sampai dapat dengan kulitnya lalu berhancuran. Kalau dalam hadis Muslim dikatakan taubahnya seperti batang pohon berduri tajam lalu dibungkus dengan sutra halus sangat ketat. Lalu ujung dahan dan ujung kain ini ditarik sekaligus. Seperti apa? Seperti itu cara keluarnya ruh orang-orang yang kafir. Kemudian hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, lalu si ruh itu dibawa oleh malakul maut. Para malaikat yang turun itu sudah membawa kain kafan yang terbuat dari bulu yang hitam dan bau. Si ruh itu disimpan dan dibungkus di situ. Wa yakhruju minha ka'atnani rihin jifatin. Lalu si ruh itu keluar masuk ke dalam bungkusan dengan bau yang terbau yang namanya disebut ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ardi. Ruh itu akan keluar dengan sangat bau yang menusuk, yang terbau yang ada di dunia ini. Ini singkatnya. Bawa ke langit Pak. Setiap sampai langit pertama, rombongan malaikat yang ada di situ mengatakan, "Maha dikir ruh. Ruh apa ini kok langit sampai bau begini?" Terus sampai di ujung langit yang ketujuh, Allah akan mengatakan, "Tetapkan amalnya dalam kitab Sijjin. Inna kitabal fujjari lafi sijjin."
Setelah begitu kembalikan lagi ke dunia. Ini hadisnya panjang nih, kembalikan lagi ke dunia. Oleh rombongan diberikan lagi ke malakul maut, dimasukkan lagi ke jasad. Magog, Munkar dan Man Rabbuka. Nah itu yang saya sering bacakan Pak. Apalkan ya apalkan. Siapa Tuhanmu? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya siapa Tuhanmu? Jawabnya apa Pak? Apa jawabnya? Kadang ulah salah ya, bahaya ya. Apa? Allah. Ya singkatnya singkat. Gitu. Waman nabiyuka. Kalau ditanya begitu, Muhammad, Rasul. Wama dinuka. Apa agamamu? Sodaktun. Benar tak jawaban teh alus cek malaikat gitu kata Pak. Gitu. Wama imamuka. Apa panduan yang membimbingmu selama ini? Al-Quran. Semua jawaban benar. 6 solihat. Silahkan tidur pulas. Tuh Pak. Untuk setiap pagi dan petang dibangunkan. Jadwal memandangi indahnya surga dari lantai ke lantai. Kalau orang kafir bagaimana? Siapa Tuhanmu? Ulang Pak. Geus aya nu batu ali, geus aya nu nyembah ka gunung, aya Lata, aya Uzza. Kalau begitu siapa nabimu? Kenal tidak kepada Muhammad? Muhammad. Bukankah Muhammad itu orang Majalaya? Nah, kriweuh lah. Kebalik ngajawab deh gitu. Kalau tadi kan sodakta, kamu benar. Apa agamamu? Ya beginilah. Saya tidak punya agama dari dulu nggak jelas. Apa yang memandu hidupmu? Tahu cina berbagai macam kitab-kitab dulu disebutkan. Begitu jawaban salah, faturiba habak tadi Pak. Dipukullah. Ada tulang di antara dua pundak kita yang dipukul dengan gada dari besi. Kecerot. Tak oge Allahumma inni a'udzubika min azabil. Orai. Ular Pak. Satu ular 100 kepala. Yang terus mematuk-matuk mencabik-cabik. Kapan dia mau sempat memperhatikan keluarganya? Itu. Kapan dia akan sempat memperhatikan keluarganya? Kalau orang soleh kan tidur pulas. Begitu dia dibangunkan, dia akan terpana setengah mati. Surga. Iya kan? Jadi hadis tentang bahwa, kalau ibu bapak nanti ada yang menyampaikan, hadis bahwa orang yang mati akan sedih kalau keluarganya itu masih jarahat dan sebagainya. Akan gembira, ria itu kalau keluarganya saroleh dan sebagainya. Itu hadis doa. Ya lamun sohi papulit bangnya artinya. Engkau tidur pulas tapi memperhatikan. Kan liur Pak. Engkau disiksa di alam kubur tapi meni jika nu santai. Ayo merhatikan baturnya. Alah untunglah hadis itu dhaif secara sanad. Dhaif juga secara matannya isinya. Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Itu. Ini adalah peristiwa pertama yang disebut dengan apa harus begini dulu baru kamu akan mengatakan beriman. Yaitu yang pertama apabila hadis pertama hal yang zuruna ila ayyatiyahumul malaika. Ini hadisnya. Apa mau begini ditunda-tunda iman itu sampai datang dulu malakul maut baru mengatakan kami beriman telah. Itulah diantara satu bila tiba saat keimanan tidak berguna. Hadis yang kedua. An Abi Dzarrin dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala semoga Allah senantiasa meridainya ia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li Abi Dzarrin kepada Abi Dzar hina gharabatis syams pada saat itu Nabi bersabda kepada Abu Dzar saat tenggelam matahari atadri aina tadhabu apakah engkau tahu wahai Abu Dzar kemanakah matahari itu akan pergi itu kan tenggelam kan. Qultu saya jawab Allahu wa rasuluhu alam. Kalau secara kasat mata pengertian umum ia mau tenggelam. Tenggelam itu artinya akan menerangi belahan bumi lainnya. Gitu kan? Itu yang disebut tenggelam. Di kita maghrib kan di orang masih ada yang sore, ada yang siang, bahkan ada yang pagi.
pagi. Itu. Qala fa innaha tadhabu, yang kamu tidak tahu, dan ini harus dengan wahyu, bahwa matahari pada saat ia pergi akan tenggelam, ia sesungguhnya pergi hatta tasjuda, sampai sujud tahtal arsy, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu yang gaibnya. Sedangkan peredaran matahari atau bumi mengelilingi matahari itu yang zahirnya. Ya, wasyamsu tajri fi mustaqarrin laha. Matahari akan terus seperti beredar pada garis edarnya. Padahal hakikinya ia pergi untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatasta'zinu, lalu ia minta izin untuk terus laju supaya besok bisa muncul lagi di tempat terbitnya. Ada peristiwa yang kita tidak tahu kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pergi berputar besoknya, itu adalah bentuk tasbih dan sujudnya matahari kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika kemudian fayu'zanu laha wa yusiku antas juda, hampir lagi ya sujud, fala yuqbala minha, lalu tidak terima sujudnya, wa yasta'zinu fala yu'zana, nanti ia mohon-mohon untuk bersujud tapi Allah tolak sujud matahari. Apa maksudnya? Yuqalu laha, matahari, sudah berhenti. Ini adalah ghurub, tenggelam terakhir. Jadi nanti akan ada saat matahari tenggelam atau ghurub, itu ghurub terakhir bagi dirinya. Kemudian irji'i, jadi kalau saya gambarkan, ini mah logika saya Pak, seolah-olah begini saja supaya gampang. Kalau ini bumi, ini matahari, sebut saja ini bumi, kan muter Pak gitu. Padahal sebetulnya bumi yang terus mengelilingi matahari. Tapi rasanya dan logika kita, mataharilah yang muter gitu kan. Anggap saja ini perjalanan Pak, ini terbit, ini tenggelam. Dan begitu terus beredar setiap hari. Gitu kan. Itu adalah bentuk sujud tasbih dan bentuk sujud dan tasbihnya matahari kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu ketika ini sebut saja tempat ghurub, begitu matahari minta izin untuk terus ke sini, tidak bisa. Maka Allah hentikan. Kalau sudah dihentikan, nanti Bapak Ibu silahkan, muncullah nanti bahkan bulan dan bulan dan matahari akan berdepetan. Dalam surah Al-Qiyamah Pak, surah ayat berapa itu? Ayat 8 atau berapa? Wa jumi'asy-syamsu wal qamar, dan akan digabung nanti matahari dengan bulan itu seperti menjadi satu. Itu berarti ini hadisnya. Kemudian fa'ayqullah irji'i min haitsu ji'ti, balik lagi dari mana kamu asalnya datang. Fatratlu'u min maghribiha, akhirnya terbitlah matahari dari tempat tenggelamnya. Jadi tentang terbit matahari dari tempat tenggelamnya adalah satu peristiwa yang hakiki dan pasti akan terjadi. Tidak usah ditafsirkan macam-macam. Itu adalah juga jadi tafsir bagi ayat dalam surah Al-Qiyamah, wa jumi'asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Manusia hanya bisa berkata, kemana kami harus lari, kemana kamu harus lari. Lihatlah bahwa matahari berdampingan makin dekat. Pada saat nanti matahari terbit dari barat dan berdampingan dengan munculnya bulan dan makin dekat, baru mereka mengatakan amantu billahi, kami beriman kepada Allah. Bergunakah iman baru muncul pada saat sudah melihat tanda Allah? Ini masuk kepada judul bila tiba saat keimanan tidak berguna. Tadi pagi-pagi terbit dari mana matahari Pak? Masih dari timur? Masih? Alhamdulillah. Kita sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatlatlu min maghribiha, fadzalika qauluhu, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha.
matahari itu beredar pada garis edarnya, dzalika takdirul azizil alim, itu adalah takdir, ukuran ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah dan maha mengetahui, yang pada akhirnya di akhir kehidupan dunia ini itu akan Allah ubah sehingga disebut peristiwa tenggelam atau maghrib terakhir bagi jagat alam semesta ini. Insya Allah Bapak Ibu jangan takut, karena begitu matahari nanti muncul dari barat gitu, terbit dari barat atau terbit dari tempat tenggelamnya, muslimin sudah tidak tersisa seorang pun. Tenang. Tong sok sieun disebut akhir zaman. Da ayeuna ge akhir zaman atuh. Nah, ini jadi ada dua hadis. Yang pertama tadi coba kita. Yang pertama, hal yang zuruna illa ayyatiyahumul malaikah. Apakah kalian akan terus menunda-nunda keimanan menunggu malakul maut datang? Itu adalah ketika malakul maut sudah duduk di dekat kepalanya. Malakul maut sudah memperlihatkan wujudnya. Maka apabila ke pintu gaib atau gerbang gaib ini sudah dibuka dan malakul maut sudah menampakkan dirinya terlihat oleh seseorang, berarti itu sudah menjelang akhir hayat seseorang. Insya Allah ari nu soleh mah Pak. Kan ieu udah batur, makanya saya katakan baca hadis ini jangan takut. Yang penting kita termasuk kepada yang didoakan oleh muslimin yang sholat sedunia. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Pertahankan seperti itu supaya kita tidak termasuk hamba yang akan mengalami huru-hara kiamat. Tenang apa tenang. Itu yang pertama, hal yang zuruna illa ya'tiyahumul malaikah. Yaitu peristiwa ketika malaikat sudah duduk di dekat, malakul maut sudah duduk di dekat kepala. Yang kedua, aw ya'ti rabbuka. Atau nanti sudah di alam mahsyar. Ketika setiap orang harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Saat itukah kamu akan mengatakan kami beriman? Tidak bisa, telat. Itu termasuk kepada bila tiba saat keimanan tidak berguna. Yang ketiga, aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Atau terus ditunda-tunda keimanan sampai datang dulu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bila tiba bencana. Banyak umat Nabi Nuh yang saat itu begitu bencana sedemikian kerasnya baru mereka mengatakan benar Nuh itu nabi, benar Allah itu Maha Esa dan Maha Kuasa. Tapi iman mereka sudah telat. Fir'aun begitu ia dibuntang-banting sampai dua belah gunung yang raksasa ini menghimpit mereka dan terlempar ke langit, baru mengatakan bahwa amantu, kami beriman billahi, kepada Allah, la annahu la ilaha, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu Tuhan yang mana? Amanat Banu Israel, Tuhan yang diimani oleh Musa dan kaum Bani Israel saat itu yang mengikuti Nabi Musa. Tapi telat iman Fir'aun. Mengapa? Berarti peristiwanya terjadi tenggelam di laut. Itu adalah zahir, pemandangan dan cerita bagi manusia. Tapi yang hakikinya adalah jalasa inda ra'sihi malakul maut. Dimanapun dan dengan cara apapun meninggal, hakikatnya malakul maut akan duduk di dekat kepalanya. Itulah yang menggunakan dengan wahyu. Fir'aun begitu, umat Nabi Nuh seperti itu. Dan bisa jadi Bapak Ibu banyak orang-orang yang terus bertahan dalam kekafiran, tapi begitu malakul maut datang di dekat kepala dan duduk, baru ia mengatakan beriman. Semua pasti akan mengatakan beriman. Tapi la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Dan yang terakhir adalah apabila matahari telah terbit dari tempat tenggelam, ya, orang-orang akan penuh ketakutan karena matahari dengan bulan makin dekat peristiwanya. Kalau sudah makin dekat, mulailah terjadi yang disebut kehancuran. Muncullah idza zulzilatil. Jadi diawali dengan terbit dulu matahari dari barat. Sekali lagi, itu adalah peristiwa hakiki dan merupakan tanda kekuasaan Allah yang akan diperlihatkan ketika kiamat sudah tiba saatnya.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah maksud 3 ayat di atas. 3 peristiwa sesuai dengan temanya, bila tiba saat keimanan tidak berguna lagi. Sekali lagi Bapak Ibu, sing saroreh sing saroleha apa? Sanes nyingsieunan ya Pak nya, sanes nyingsieunan, tapi kan akan tiba saatnya. Bisa jadi sakit dulu, bisa jadi tidak sakit dulu, atau dengan peristiwa yang telah Allah tetapkan. Mudah-mudahan malakul maut duduk, justru dikarenakan kita akan dijemput. Kata Allah, amal baikmu nasir cukup. Sudah, jangan ditambah dengan kejelekan. Ayo pulang. Demikian Bapak Ibu yang berkenan Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu sehat walafiat, diiringi dengan rezeki yang barokah dan doa-doa baiknya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku lu qali hada wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.